Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara yang berbahagia, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya. Sehingga sampai saat ini kita masih berusaha untuk beribadah dengan khusyuk kepadanya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga akhir zaman nanti. Dan insya Allah akan kita tunggu syafaat beliau di yaumul akhir. Amin. Saudara yang berbahagia, pada waktu yang lalu telah kami sampaikan beberapa orang yang termasuk pendusta agama. Dialah orang yang menghardik anak yatim dan enggan memberi makan orang miskin. Nah, kita lanjutkan yaitu surat Al-Ma'un ayat keempat sampai dengan ke-7. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Celakalah orang yang sholat, yaitu yang lalai dalam sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberi bantuan. Itulah orang-orang yang termasuk pendusta agama. Oleh karenanya, dalam surat Al-Ma'un ayat 4, ketika kita sudah diwajibkan untuk sholat, itu celakalah orang yang sholat, yaitu yang lalai dalam sholatnya, yang riya dalam sholatnya. Kadang-kadang kita berusaha untuk tepat waktu, itu alhamdulillah. Tapi kebanyakan orang, insya Allah tidak termasuk kita semuanya, ya, di luar sana itu ada yang sering ngulur-ulur waktu. Sudah saatnya terdengar suara azan, 5 menit lagi, 5 menit lagi, dan akhirnya waktunya sudah habis ketika mau menjalankan ibadah sholat. Nah, itu termasuk orang-orang yang pendusta agama. Begitu juga ketika dia mendirikan sholat hanya karena ingin pujian. Nun sewu, kadang-kadang ketika ingin meminang anak dari calon mertua, itu ketika sholat di rumahnya dihusuk-husukkan. Nah, hanya karena apa? Ingin pujian. Oh, ternyata menantu saya sholatnya husuk, sholatnya tenang. Nah, Allah mengetahui isi hati setiap niatan manusia. Jadi monggo kita senantiasa ketika menjalankan ibadah sholat hanya karena Allah semata, jangan karena riya. Nah, kadang-kadang itu orang umat muslim itu sebagian ada yang mengurangi sendiri waktu sholatnya, yang harusnya 5 waktu sehari semalam tetapi dikurangi sendiri, yaitu menjadi 4 waktu, 3 waktu, 2 waktu, bahkan sampai 1 waktu dalam
sehari semalam, hanya maghrib saja yang waktunya mudah untuk dilakukan. Padahal perintah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tetapi hanya satu yang dikerjakan. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai. Nah, itu masih mending. Ada yang setahun itu 2 kali dalam sholatnya, yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, barangkali itu pun hanya sunat muakkad, bukan kewajiban. Tetapi sebagai seorang muslim, yang namanya sunat muakkad itu sunat yang dikuatkan, disegerakan untuk ikut. Bahkan orang yang sedang berhalangan bagi perempuan itu disunahkan untuk ikut ke lapangan menghadiri sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Nah, apalagi kita seorang muslim yang tidak berhalangan itu dikuatkan untuk menjalankan ibadah sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Yang sunat saja dikuatkan, apalagi yang wajib. Ketika kita di SD, di sekolah-sekolah, kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan. Ketika tidak dikerjakan mendapat dosa. Tetapi sekarang kita sebagai orang tua, sebagai seorang dewasa, itu sudah bukan kewajiban lagi, tetapi sudah merupakan kebutuhan kita. Allah itu tidak butuh kita, tetapi kita yang butuh Allah. Kita mohon pertolongan hanya kepada Allah. Kita menyembah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu-lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu-lah ya Allah kami mohon pertolongan. Nah, berarti kita butuh Allah. Oleh karenanya, mari saya mengajak pada diri saya sendiri dan saudara-saudara semuanya, janganlah kita sampai meninggalkan sholat. Nah, kesimpulannya, di dalam surat Al-Ma'un, yang termasuk orang-orang yang pendusta agama, dialah orang yang menghardik anak yatim, enggan memberi makan orang miskin, orang yang sholat tetapi lalai dalam sholatnya, dan yang riya dan enggan memberi bantuan. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.